Mohon perhatian kepada para jamaah, diharap maskernya dipakai. Yang tidak memakai masker, silakan ada tempat di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC. Masih membawakan kitab Al-Mulakhos fi Syarhi Kitab Tauhid. Kali ini mengangkat tema termasuk syirik isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Jumat ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke bab berapa ini? Bab 13. Yang kemarin bab 12-nya itu bab termasuk kesyirikan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik di sini syirik besar atau syirik kecil? Bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirkul akbar. Apa makna syirkul akbar? Mengeluarkan dirinya dari Islam. Kalau seorang bernazar menyembeli ini, menyembeli itu, ya. Kalau dia sembuh atau kalau dia lulus di kuburan si fulan misalnya, buat syekh ini, syekh itu, maka dia telah melakukan perbuatan kufur. Ya, karena nazar hanya diperuntukkan buat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bab ke-13, bab minasyirki, bab termasuk kesyirikan. Seorang isti'adzah, berlindung atau minta perlindungan. Talabu al-'audhi, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hanya Allah yang mampu untuk melindunginya.
yang dimana hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka memalingkan ibadah ini kepada selainnya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzah secara bahasa al-iltija wal-i'tisam wat-taharruzu. Itu seorang iltija, berlindung, i'tisam sama berlindung. Wa haqiqatuha, hakikatnya adalah secara bahasa al-harabu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Itu lari dari sesuatu yang kau takuti menuju yang bisa melindungi dirimu dari hal tersebut. Itu hakikat isti'adzah. Lari dari sesuatu yang kita khawatir, kita takuti menuju yang bisa melindungi kita. Isti'adzah dibagi para ulama menjadi 3. Yang pertama isti'adzatun syar'iyyatun. Yang kedua isti'adzatun syirkiyatun. Yang keempat isti'adzatu atau al-isti'adzah al-mubah. Ada 3. Yang pertama isti'adzah syar'iyyah. Yang kedua syirkiyah. Yang ketiga mubah. Isti'adzah syar'iyyah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini terpuji, ini termasuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang berlindung kepada Allah atau dia berlindung kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin binnas. Katakan, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai seluruh manusia. Kemudian dalam hadis kita dianjurkan membaca zikir pagi sore. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dengan kalimat Allah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya kalam Allah, Al-Quran, bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Kalau seandainya Quran makhluk, tidak boleh kita berlindung kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Nabi berlindung kepada ayat-ayat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ayat Allah, kalamullah, Al-Quran atau kitab-kitab yang Allah turunkan yang lainnya, Taurat, Injil sebelum dirubah, Zabur, itu semuanya kalamullah, itu semuanya bukan makhluk. Para ulama sunnah mereka sepakat, barang siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka orang ini telah terjatuh kepada kekufuran. Quran makhluk atau bukan? Kalamullah bukan makhluk. Dia adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi berlindung, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini disebut isti'adzah syar'iyyah, yang dipuji, yang dianjurkan agar kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isti'adzah syirkiyah. Isti'adzah syirkiyah yaitu isti'adzah yang hakikatnya adalah doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Yang hakikatnya itu adalah doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dia minta, kan doa itu minta artinya. Meminta perlindungan kepada selain Allah. Seperti yang pertama, seorang minta perlindungan kepada orang yang gaib. Apa orang yang gaib? Minta perlindungan orang yang tidak ada. Nemen ada di budak-budak kita Palembang ini. Kau ada apa-apa sebut nama aku 3 kali. Budak dengar tadi Buyan. Pas ada apa sebutnya. Udin 3 kali sebutnya. Kata perlindungan tidak datang, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jatuh kepada syirkul akbar. Menyebut atau minta perlindungan kepada orang yang gaib. Termasuk juga kepada jin, karena jin gaib tidak kita lihat. Ya. Baik dia meminta itu dengan fi'il, perbuatan. Terkadang sebagian kita ini, atau orang lain aja, kalau dia lewat di sebuah tempat, tikungan tajam, ada pohon besar, ya, klakson, ngasih sinyal, mang, lindungi mang. Mamang mano itu? Malam-malam ada budak nongkrong di situ, malam-malam jam 12 malam diklaksonin. Kalau dia ngelakson niatnya agar tidak tabrakan atau tidak ngasih peringatan orang sebelah sana, enggak masalah. Ini jelas dewean katik lampu katik sini net. Wah, itu pula matonya. Ya. Maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan ucapan, ya. Buyut numpang koyo. Itu minta perlindungan. Tahu koyo? Ini bahasa lamunnya koyo. Ya. Murojaah. Buyut numpang mising. Ini isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Buyut siapa buyut itu? Bisa jadi memang buyutnya nenek moyang yang dia sangka bisa ngantuk karena dia mati, tumburan misalnya, mati terbunuh misalnya. Atau maksud buyutnya adalah jin yang ada di situ yang menunggu. Subhanallah. Pernah ada antum cek itu dulu? Rato-rato mah itu kalau. Ya, apalagi di bawah beringin. Sudah, beringinnya tiup angin belum? Subhanallah. Buyut marah ya. Tempat lain deh buyut, aku ngencing. Subhanallah, hati-hati kamu. Ini dosa besar matilah. Ya. Yang diajarkan kita apa? Baca bismillah. Yang kedua, yang syirkiyah, yaitu minta perlindungan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sudah mati. Allah katakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Orang yang mati, jika kalian berdoa kepadanya, mereka tidak akan bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalau seandainya mereka bisa dengar. Orang yang mati ya. Kalau seandainya mereka bisa dengar, mastajabu lakum. Niscaya mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamah, hari kiamat nanti, yakfuruna bisyirkikum. Mereka akan mengingkari kalian menyekutukan Allah lewat diri mereka. Kan orang-orang soleh itu tidak pernah nyuruh kita, kalau aku mati kamu sekutukan aku dengan Allah. Tidak pernah. Ada orang soleh itu. Kalau ada itu berarti dia tidak soleh. Tole itu namanya. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Banyak orang yang berbuat hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu boro-boro mau nolong kita, nolong diri mereka sendiri tidak bisa. Diri mereka sendiri nggak bisa. Itu Allah yang mengatakan. Diri mereka sendiri nggak bisa. Mereka menolong lah. Bagaimana ya, mereka bisa menolong kita. Dan Allah tegaskan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka orang-orang yang telah meninggal dunia ada barzakh. Ada barzakh pembatas, itu disebut alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari mereka dibangkitkan, enggak bisa keluar dari alam itu. Jadi kalau kita meninggal dunia,
Walaupun ente dikuburkan di samping rumah, ya, maka alam ente berbeda sudah. Ndak pacak ngantu tuh ndak pacak. Tapi anan ingok nih antu Ustaz. Soalnya wiko Gondorwo di Batang Gondorio. Soalnya satogok, ya. Dia pecah yang aku tonton itu. Atau orang yang mati kemarin. Saya tengok mukanya asli, mirip nih. Apakah ini hantu? Itu jin. Jin yang menyerupai ya, orang yang meninggal tersebut. Agar ente jatuh kepada ketakutan yang melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena takut ibadah, ya, takut ibadah, jika kita takut kepada syaitan melebihi takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita telah menyekutukan Allah. Kata Allah, "Fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan takut kepada mereka, takut sama aku aja, kata Allah Azza wa Jalla. Jikalau kalian benar-benar beriman. Yang ketiga, yang syirik. Contoh yang ketiga. Tulis baik. Yaitu seorang minta tolong kepada orang yang hadir, sesuatu yang hadir, ada maksudnya tidak gaib, tapi orang itu tidak mampu menolong. Ya, tidak bisa memberikan apa yang kita pinta. Seperti kita minta tolong, jelas-jelas orang itu lumpuh. Tidak baca ngapa mono tekepor main ini. Antum minta tolong, minta perlindungan sama dia, minta perlindungan, tuh lindungi aku. Mana yang buyan ini? Yang lumpuh ini atau yang minta tadi? Yang minta tadi. Kau ini uji dalam hati kan dah. Buyanan kau ini. Aku dah baca bergerak, kau minta tolong sama aku. Nah ini. Ini pun termasuk kesyirikan. Semuanya termasuk dosa besar. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Ada yang ketiga, isti'adzah mubah yang boleh. Yaitu seorang minta perlindungan kepada suatu yang ada. Bukan gaib. Hidup. Bukan yang mati. Hadir mampu. Hadir mampu. Dengan syarat, tulis di situ, ini paling penting. Dengan syarat dia meyakini segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah minta tolong tapi Allah tidak berkehendak, tidak akan bisa orang itu menolong kita. Paham? Kalau kita minta tolong dengan jutaan manusia, tapi Allah tidak menghendaki karena segala urusan di tangan, makanya kita itu sama Allah aja. Disebutkan dalam riwayat hadis, kalau seandainya penduduk bumi ini bersatu semuanya, ingin memberikan manfaat kepada dirimu, yang itu Allah tidak catat manfaat itu, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat buat dirimu. Begitu juga kalau seandainya penduduk bumi ini bersatu, berkumpul, ingin membahayakan dirimu, ingin membunuh dirimu, ingin menjerumuskan dirimu, tapi itu tidak dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka tidak akan bisa membahayakanmu. Tenang hidup kita. Tenang hidup kita. Karena kita meyakini segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh juga dia menggantungkan hati dia kepada zat yang dia minta perlindungan. Tidak boleh. Ente memang ini isti'adzah yang mubah kepada orang yang mampu, orang yang hidup, orang yang hadir, yang ente berkeyakinan memang urusan di tangan Allah, tapi hati kita tidak boleh bergantung kepada dia. Tetap hati kita bergantung kepada Allah As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Allah itu Samad, tempat bergantung seluruh makhluk ini. Allah saja. Ya, Allah itu kalau ingin menolong cuma mengatakan kun fayakun, selesai sudah.
Ya. Kenapa kita masih minta ke sana, minta ke sini? Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau dilempar ke dalam api, ada tawaran dari malaikat Jibril. Ya kan? Ini dari Allah apa dari ente? Dari ente, enggak. Malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa ya hatinya terpaut kepada Allah. Kata Allah tentang Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Jika aku sakit, menyembuhkan langsung Allah. Begitu kita. Lo bayangkan dakwah selama itu, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan dilempar ke dalam api. Seluruh kayu bakar dikumpulkan, sekota itu kayu bakar untuk bakar si kawung. Sampai habis itu kedinginan mereka, habis kayu bakar, musim dingin datang. Untuk saking bencinya dengan tauhid. Ya, yang menganjurkan dia untuk dibakar siapa? Ayahnya, dengan Raja Namrud. Ayah sendiri. Makanya kalau kita berdakwah tauhid, ada pertentangan dari keluarga kita, ini sebuah kewajaran. Paham? Nabi Ibrahim musuh dakwanya ayahnya sendiri. Nabi Nuh alaihissalam musuh dakwanya istrinya, anaknya. Ya. Nabi Muhammad SAW siapa? Paman-pamannya. Subhanallah, memang seperti itu. Kalau antum dakwah, dak katik mulus-mulus boy, wah hebat. Hebat kalah kalau Nabi. Ya kau jadi Nabi, ya. Ayo, ada ini dapat tantangan dikit. Oh, Pak Ustaz, aku ini baru 2 hari dakwah. Udah ini. Ya. Seperti itu. Ini dakwah itu butuh kesabaran. Karena kenapa? Dakwah pahalanya besar. Kalau tidak punya sabar, nggak akan bisa berdakwah. Dan surga itu balasan kata bima sabartum. Atas apa yang kalian dahulu di dunia bersabar. Bersabar, beribadah kepada Allah. Ya, kita beribadah ini sabar. Wastabir alaiha. Sabar nyuruh anak istri buat sholat. Sabar. Sabar menjauhi kemaksiatan. Maksiat, apalagi zaman kita ini. Maksiat. Tidak sabar. Sudah. Yang ketiga, sabar kepada takdir-takdir Allah yang mu'limah, yang menyakitkan. Ya. Takdir contoh nyampak dari pesawat. Oh, sabar, dia diam, sabar. Woi, mantap kalau ada yang main ini. Lah jelas nyampak pesawat. Sabar. Woi, ini udah tingkat para wali. Dan musibah apa yang paling berat, dia sabar. 3 sabar ini jika dia berhasil sampai dia berujung hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian mendatangi dia, maka jazaohu jannah. Balasan buahnya adalah syurga. La yabghuna anha hiwala. Dia tidak mau keluar darinya lagi. Kalau sudah masuk syurga, orang tidak mau keluar. Bab ini muallif, siapa muallif pengarang bukunya? Syekh Muhammad At-Tamimi. Membawakan 2 dalil. Satu dari Al-Quran, satu dari hadis Nabi SAW. Dari Al-Quran surat Jin. Surah Jin ayat 6. Ya, dalam Al-Quran itu ada surat khusus tentang jin. Kalau orang ingin tahu jin, adakah yang kafir, adakah yang muslim, adakah yang baik, ada yang jahat, baca surat Jin. Aku lama coba Ustaz, tapi tak kate, kau tak ngerti. Ajarlah pula. Ya. Seperti itu. Dibaca terjemahnya. Di situ disebutkan gimana jin dahulu, kebiasaan mereka nongkrong di langit, mencuri-curi berita. Tak kala Nabi Muhammad diutus, tiba-tiba mereka disambar dengan bintang. Ada diceritakan di situ. Gimana mereka dulu kufur, kemudian beriman, diceritakan di situ. Dan bisa dipakai untuk meruqyah surat jin ini. Ya. Ini menunjukkan jin ada atau tidak? Ada, karena ada sekte yang mengingkari adanya jin. Mu'tazilah mengingkari ada keberadaan jin. Ya. Ada tak jin? Ada, bukti banyak mau kemasukan. Ini nak dimasuki jin lu baru yakin lah. Tidak perlu kita. Selama itu kabar dari Allah, kabar dari Rasulnya, adanya mereka, wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Berarti kita harus mengimani jin itu ada. Wajib atau tidak mengimaninya? Wajib. Kalau ada orang mengingkari keberadaan jin, kufur atau tidak? Kufur dia. Nah, dia telah mengingkari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Berarti jin ini ada perempuan kan, disebut laki-laki. Bukti ada jin perempuan, kalau kita masuk WC, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi mereka juga berpasang-pasangan. Ya. Dan tempat mereka yang paling hobi di WC. Kalau banyak lamo di WC, nah ini kawan jin. Lamo nih. Ya, ada setengah jam dia di WC. Berais di situlah, apa galau di situlah. Ya. Jangan sering-sering lamo di WC. Tempatnya syaitan. Apalagi WC-nya jorok, tambah rami. Ya, jin di situ. Bahwasanya sekelompok laki-laki dari golongan manusia ya'udzuna minta perlindungan birijali minal jinni dengan sekelompok laki-laki dari golongan jin. Jadi ada sekelompok laki-laki dari golongan manusia, ya, mereka minta tolong kepada sekelompok laki-laki dari golongan jin, fazaduhum rahaqa. Domir jamak waw yang ada di zadu itu kembali ke jin, hum kembali kepada manusia, sehingga jin-jin tersebut menambah kepada mereka manusia rohakon, takut, menambah takut atau menambah dosa mereka. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dahulu manusia itu mendatangi wadi. Wadi. Apa wadi? Lembah. Mendatangi lembah. Disebutkan di antara yang disebutkan di situ, jin lari melihat manusia. Jin lari melihat manusia, kabur. Mereka lari melihat manusia. Jin, awal-awal dulu. Lari mereka. Karena manusia lebih mulia dari jin. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam ini dari semua, dimuliakan, dari hewan, dari jin, anak Adam mulia. Sesampai di wadi, manusia mengatakan, wahai penghuni wadi, wahai penghuni lembah ini, lindungi kami. Nah, jin takut sama kita, udah ini. Akhirnya mereka berani, jin jadi berani. Takut jin sama kita. Tapi kan abang hobi nonton TV nih, nah. Ya, kismis ditonton. Kisah-kisah misteri dunia lain. Dulu ini, bukan sekarang. Dulu. Jadi budak itu nyingok batang pisang jadi pocong. Nyingok batang kelapa jadi gondorwo. Karena apa yang dia tonton itu. Seandainya dia tidak menonton itu, anak-anak kita nggak akan pernah dia ya ada penampakan seperti itu. Dan ingatlah, syaitan jika menampakkan diri kepada kita, berarti kita itu memang udah penakut banget. Dan iman kita lemah banget. Tengok Umar bin Al-Khattab, imannya kuat atau lemah? Kuat. Siapa yang lari, Umar atau setan? Umar jadi setan. Kalau budak sekarang, setan, ya kan? Kali. Kenapa? Keimanannya. Ini kadang jin bingung, jin. Jelas itu pohon itu ditiup angin. No, ada jin, no, kata jin, kau ini nyala-nyala ke aku ngoyang ida. Bingung jin. Saking penakutnya budak-budak zaman ini. Nah, ini syirik. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang jinnya itu ya nampak berupa momok, ini tidak menjadikan itu takut yang syirik. Ada pocong nian. Antum takut dah kalau memang ada nian itu? Ya takut, sampai kita takut dikejar anjing.
Bisa jadi itu kakek perampok atau siapa. Misal antum duduk dewean, tiba-tiba ada buah besar yang takut antum kira. Ya takut. Ya, maksud takut kepada jin yang nggak boleh dalam hati kita ini. Takut, ya, takut seolah ini akan memberikan dampak kepada dia berupa kebaikan dan keburukan, maka ini telah menyekutukan Allah dalam hal ketakutan. Ya, adapun orang takut kepada kegelapan, takut kepada ular, takut kepada singa, maka ini takut tabiat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala kesyirikan. Karena jin-jin mukmin mengatakan, "Wala nusyrika bi rabbina ahada." Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan seorang pun. Jadi jin-jin yang dahulu ditakuti, dipintai oleh orang-orang yang mendatangi mereka, mereka beriman. Orang ini masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kita meminta perlindungan kepada jin. Apalagi jin itu tidak kelihatan. Ustaz, tapi benar Ustaz, kami tak kalau nyebut buyut numpang itu benar-benar dilindungi. Walaupun ada hasilnya, tetap enggak boleh. Nah, ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan umumnya risalah Nabi Muhammad SAW kepada dua makhluk yang dibebani, yaitu jin dan manusia. Yang ketiga, minta perlindungan kepada selain Allah itu mendatangkan ketakutan dan mendatangkan kelemahan. Bukan mendatangkan kebaikan, bukan. Berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala menambah takut, menambah lemah. Yang keempat, dipahami dari ayat itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan kekuatan dan keamanan. Kemudian hadis yang beliau bawakan dari sahabiah yang bernama Khawla binti Hakim. Sahabat perempuan Nabi SAW yang salihah, yang sangat salih sekali. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan." Barang siapa saja yang singgah di sebuah tempat tinggal. Apa tempat tinggalnya? Rumah bagus, rumah reruntuhan, atau yang kalau juga rumah hantu, rumah kosong, ya kan? Singgah dia di situ. Singgah mungkin karena kepanasan, singgah atau karena kehujanan, singgah memang dia butuh tempat tersebut. Lalu dia mengatakan kalimat, "A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan seluruh kalimat Allah, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Dari keburukan hewan buas, dari keburukan jin syaitan, dari keburukan petir menyambar, dari keburukan mungkin ada truk yang salah jalur, dan seterusnya keburukan. Cetuk ulo. Ada yang pernah cetuk ulo? Cetuk belut sudah, Ustaz? Ya. Orang yang khawatir, apalagi tinggal di daerah-daerah yang banyak hewan berbisa, hafalkan zikir ini atau doa ini. Siapa yang belum hafal? Dapat hadiah? Ada hadiah tak? Kati? Oh, ada hati. Sayangnya. Siapa yang belum hafal? Nunjuk. Tidak usah malu. Biasa baik. Hai, malu Ustaz. Lagi diputu budak aku nih. Ikuti anda sebentar. A'udzu bi kalimatillahi tammat. Tammat. Min syarri ma khalaq.
Ini nih mirip dengan ayat qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Antum hafali awalnya. A'udzu bikalimatillahi tammah. Sampai situ, Pak. Sisanya sudah hafal antum. Min syarri ma khalaq ada dalam ayat surat Al-Falaq itu. Jadi yang dihafal cuma a'udzu bikalimatillahi tammah. Dengarkan kata Nabi sallam, barang siapa atau siapa saja yang singgah di sebuah persinggahan lalu dia mengatakan a'udzu bikalimatillah at-tamma min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un. Tengok. Nabi memakai kalimat nakira dalam siyak nafi. Tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakan dirinya. Ndak petir, ndak ulo, tidak kalajengking atau syaitan atau santet, sihir. Ya. Kapak uang, ndak mempan uang kebal kalau tahu hadis ini dihafalkannya ini. Ndak perlu lagi ke pemulutan. Ngembek-ngembek jimat. Hafal kayak ini langsung perlindungan dari Allah, tapi jangan dibuat untuk jimat. Bukan. Ya. Kalau seorang dia membaca ini selalu, subhanallah. Tengok, tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan dirinya sampai dia yarhala, sampai dia berpindah meninggalkan min manzili tempat persinggahan tersebut. Kena antum tidur di situ, habis isya antum masuk rumah kosong, woi serem nian, angker. Antum masuk, suara ini, suara itu banyak nih. Tapi dia bisa mencelakakan inti. Capek lah masa nih. Ya, subhanallah. Antum tidur habis isya sampai subuh tidak diganggunya. Tidak acak deket ya inti apa tidak bisa. Karena inti telah berlindung kepada Zat yang menciptakan alam semesta itu. Allah Azza wa Jalla. Ya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan orang yang membaca ini dia tidak akan disengat oleh hewan-hewan berbisa, ular atau kalajengking, tidak juga diganggu syaitan, tidak disambar petir kata beliau. Subhanallah. Kalau yang banyak batang duren, teman itu petir itu keduren biasanya. Nah, antum yang banyak pohon duren hafal ke hadis ini. Doa ini. Hujan deras, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadikan rutinitas setiap sore dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ada seorang ahli tafsir bernama Al-Imam Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi. Beliau pernah kesengat kalajengking. Kebiasaan beliau itu adalah membaca zikir ini pagi sore tidak pernah tinggal. Tiba-tiba beliau kesengat kalajengking. Lalu dia ingat-ingat ternyata dia lupa hari itu membaca zikir ini. Zikir a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Pribadi ana dulu pernah nombor. Ana dulu jualan susu kedelai di Lampung sana. Ngebut nih, ngejar langganan. Wah, pagi-pagi ini. Itulah benar kata Nabi, al-ajala minasyaiton. Tergesa-gesa, terburu-buru itu dari syaitan. Ngebut, nabrak akhwan. Nabrak ini calon bidan. Tabrak. Motor ini enggak tahu lagi pelanting susu apa namanya? Termos susu enggak tahu kemana lagi terbang kan. Subhanallah. Ana jungker balik pawak itu. Sedikit pun luka enggak ada. Sedikit pun luka enggak ada. Padahal ana nginget tepat itu. Ngomong ngebut nian. Yang ajibnya ana ditangkap satpam. Ditangkap satpam, urus itu loh motor budak ini. Dibawa ya ke bengkel motor tersebut nih. Ajib banget ini. Dibawa motor ke bengkel itu cuman habis ya dulu ya tahun 2009-an. Itu habis sekitar 50.000 cuman. Ada lecet-lecet baik. Ini ngam sini. Ya. Lecet-lecet dikit anak perbaiki. Ternyata subhanallah susu anak tumpah itu lah sudah diwadai sama rombongan dia cewek-cewek itu. Lah diwadai kalau.
diborong sama mereka susu itu. Susu kedelai itu. Habis. Kemudian mereka patung ngejual dia 200.000. Menang ana. Subhanallah. Ya. Keluar 50.000. Dapat sisa 150. Subhanallah. Kesian sama kakak ujinya. Subhanallah. Ini cuman asli, tak main-main ini. Buat-buat dah boleh. Subhanallah. Ya. Itu. Jangan yang tinggal zikir pagi sore ini. 2. Yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Pun sama. Dihafalkan, dibaca terus. Mungkin antum terdesak ada undangan teman misalnya, atau SMS istri cepat pulang, 2 zikir ini jangan tinggalkan. Antum buru-buru nanti ngebut pakai motor misalnya, kita nggak tahu. Ya, minimal diringankan tuh musibah. Ya, orang yang berdoa kepada Allah tidak akan pernah merugi. Seorang yang berdoa kepada Allah tidak akan pernah merugi. Maka perbanyak doa. Ini ya, antum dengarkan. Jangan berdoa hanya tatkala kita sedang susah. Berdoalah kepada Allah tatkala kita senang berdoa juga. Ini umumnya manusia berdoa tatkala apa? Susah. Oh ya Allah, nangis bro, hebatnya. Nangis. Tapi kalau senang tak pernah berdoa. Lupa pula sedekah. Nah, jadikan kita tu berdoa selalu. Senang, susah, apalagi susah, berdoa terus. Nah, kalau kita berdoa biasa, suara kita itu terdengar. Ini suara si fulan, biasa berdoa. Ma'ruf ini suara. Si fulan berdoa, biasa dia. Ini suara siapa ini budak ini? Ya. Pas lagi susah berdoa. Makanya dalam hadis kata Allah, kata Nabi SAW, ta'arraf ila Allahi fi rakha' ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah tak kalau engkau senang. Niscaya Allah akan mengenali tak kalau engkau sedang kesusahan. Dikenal suara ente kalau berdoa. Ini berdoa ni umumnya orang kalau sudah susah, buntu berdoa dia. Seminggu pun berdoa, ya Allah, mana hidup ni? Nah. Cuma kalau dia lagi apa cair, PSX terus. EDC terus itu IP ujung itu 3 ikut. Tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berdoa kata Nabi sebutkan dalam riwayat, seorang yang berdoa tidak akan terlepas dari 3. Dijauhkan dari dikabulkan doanya. Yang kedua, dijauhkan dari mara bahaya sesuai kekuatan doa dia. Yang ketiga, dijadikan pahala doa dia itu. Dan lebih baik buat dia. Tidak rugi. Berdoa terus, angkat tangan. Berdoa terus. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi isti'adzah itu berlindung kepada Allah kepada suatu yang belum menimpa. Itu isti'adzah. Kalau istighatsah, ya kita meminta pertolongan kepada agar Allah menghilangkan apa yang sudah terjadi. Kalau isti'adzah, kita itu berlindung kepada suatu yang mutawaqqa', yang akan terjadi atau kemungkinan besar itu sudah dekat terjadinya, kita isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu agar tertolak itu bahaya yang akan menimpa, tidak jadi datang. Itu makna isti'adzah. Itu perbanyak. Terus seperti itu. Ya Allah, lindungi aku, lindungi aku. Makanya kita kalau keluar rumah baca doa. Pergi ke masjid baca doa. Sebelum tidur berdoa. Masuk WC berdoa. Semua isti'adzah itu. Dan tidak akan merugi orang-orang yang seperti itu. Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata kepada kalian, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Sekarang kita lanjutkan tanya jawab habis azan. Setelah saya membacakan faidah hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استووا اعتدلوا تراصوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. ربكم الذي يزجي لكم الفلك لتبتغوا من فضله ثم لا تجد لك به علينا نصيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب عليهم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا.
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Saya sampaikan dulu faidah hadis tadi, baru kita ambil tanya jawab. Yang pertama faidah hadis bahwasannya isti'adzah itu adalah ibadah. Isti'adzah adalah ibadah. Nah, sudah kita jelaskan sarful ibadah li ghairillahi syirkun. Memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, isti'adzah yang disyariatkan adalah yaitu beristi'adzah dengan Allah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala ghairu makhluk, bukan makhluk. Karena kita disuruh berlindung dengan kalimat Allah. Yang keempat, keutamaan doa ini walaupun dia sangat ringkas. Ya, itu tidak perlu doa panjang-panjang, Allah jangan sampai peti, jangan sampai peti, jangan sampai peti. Ya kan? Tidak perlu. Baca ini a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Seluruh keburukan makhluk. Nah, ulo tedung, ulo berot, ulo apa bae, dak nyetok kamu. Ulo kobra sengeh bae. Tapi kalau neket jangan kamu baca. Lah jelas dia neket, a'udzu bika cetoknya. Itu kalau kita singgah, kita sudah baca, itu ingin mengganggu dia tidak akan mengganggu. Bukan digunakan misalnya ada ulo, a'udzu bikalimatillah, itu bobala sama ulo ini namanya. Bukan itu, cetoknya tetap kalimat itu. Paham maksudnya? Iya. Yang terakhir dari faedah hadis ini, anna nawasi al-makhluqat biyadillah. Bahwasanya ubun-ubun seluruh makhluk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan banyak sekali yang masuk. Cukup ya, tidak usah tambah lagi. Ya. Bismillah Ustaz, adakah fobia? Adakah fobia kepada hewan itu termasuk syirik? Ana sangat takut sama tikus. Ya enggak, ini enggak masuk kepada kesyirikan. Takut sama tikus suatu yang wajar saja. Apalagi dia hewan menjijikkan. Tapi ente enggak dapat sunnah membunuh tikus karena takut sama tikus. Selama itu ada tikus lari. Ya. Ya. Jangan takut, usahakan dihilangkan itu fobia itu. Ya. Ngapa? Apa sebab ente takut sama tikus? Ya, takut-takut cak wong kucing-kucing ketahi nyembah tikus. Ya. Apakah termasuk kesyirikan apabila ziarah ke salah satu makam
yang ada di dalam masjid dan mengaji di situ. Kan sudah dibilang tadi. Udah boleh lagi. Kantong ini. Nanya lewat ini ya. Ada gawe ini. Apakah termasuk kesyirikan apabila ziarah ke makam yang ada di dalam masjid makam itu dan mengaji di masjid itu? Di sini ada beberapa poin sebenarnya. Yang pertama, hukum ziarah. Ziarah di awal Islam dilarang. Di awal Islam dilarang. Ziarah kubur di awal Islam dilarang. Karena umumnya dahulu mereka mengagungkan orang-orang soleh. Setelah keimanan mereka sudah kuat, dinasakh. Hukum dilarang itu menjadi boleh. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarah kuburlah. Sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat. Ziarah kubur. Yang kedua, ziarah kubur yang kuburan ada di dalam masjid. Membangun masjid atau menanam kuburan di dalam masjid ini perkara yang dilarang di dalam Islam. Ini Nabi mewanti-wanti bahkan sebelum beliau meninggal. Kata Nabi SAW, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat, mengutuk orang Yahudi Nasara. Mereka menjadikan kuburan-kuburan wali-wali, kuburan-kuburan orang yang mati di antara mereka sebagai tempat ibadah, masjid. Dibangun. Jadi seorang yang sholat di sebuah tempat, masjid musalla, yang di dalamnya ada kuburan, maka sholatnya bermasalah. Sholatnya la tasih, tidak sah. Ini tidak sah. Kalau ada kuburan di dalam masjid, para ulama menjelaskan mana yang lebih dulu ditanam di situ, masjid atau kuburan. Jika kuburan lebih dulu ditanam, maka masjidnya dibongkar. Ya. Jika jika masjid lebih dulu kuburan masuk, maka kuburan dipindahkan di pemakaman umum. Ingat, kalau kita meninggal, usahakan dikuburkan tuh di pemakaman umum. Jangan dikuburkan tempat dewek. Ngapa lah? Tidak mendapatkan doa orang-orang yang ziarah kubur. Setiap orang masuk ke pemakaman TPU, TPA? TPU, ya. Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan bagimu wahai penghuni kubur, didoakan. Minal mu'minina wal mu'minat, dari orang-orang mukmin, ya, dan orang-orang mukmin mukminat, laki-laki perempuan. Wa inna insyaallah bikum mulahikun, kami dengar lagi nyusul. Kita tuh itu doa masuk ya kuburan. Kalau kita ziarah kubur, ya, mengunjungi orang-orang atau mengunjungi kampung halaman asli, ya, itu TPU itu kampung halaman yang sebenarnya itu kampung halaman, lama di situ, ya, orang-orang yang meninggal dari dulu, lama di kampung halaman itu, menuju kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu apa? Kampung akhirat, perjalanan panjang. Dan mengaji di masjid itu, maka mengaji di situ maka pun bermasalah, karena sudah ya dibangun atau dikuburkan seseorang di dalamnya, maka cari masjid lah lain. Bahkan para ulama berselisih juga, jika kubur itu di luar tapi masih dalam pagar masjid, ada yang mengatakan tetap tidak sah. Hati-hati, apalagi di dalam, ya. Adapun orang-orang Syiah, mereka memang gawe mereka memasukkan kuburan-kuburan di dalam masjid, ya, seperti itu. Kita enggak seperti itu. Ustaz, kuburan Nabi cak mana Ustaz? Nah, ini syubhat. Kuburan Nabi katanya masuk masjid. La ilaha illallah. Ana nanya antum yang pernah baca sejarah.
Nabi dikubur di rumah Aisyah atau di masjid? Ya sudah, itu jawabannya. Berarti bukan dalam masjid, dalam rumah. Ya. Karena mendapati hadis dari Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa setiap nabi itu dikubur di mana tempat mereka meninggal, dan Nabi meninggal di rumah Aisyah. Ya. Kalau seandainya yang tidak dikhawatirkan diagungkan kuburan Nabi, telah sudah digabungkan di kuburan Baqi'. Digabungkan, ditampakkan. Tapi karena mendapatkan hadis Abu Bakar radhiyallahu an bahwasanya para anbiya itu dikubur di tempat dia meninggal dunia. Dikuburlah di kamar Aisyah. Disusulkan Abu Bakar di situ karena Abu Bakar tidak pernah berpisah dengan Nabi SAW. Kemudian disusulkan juga Umar bin Khattab. Dua-duanya mertua Nabi SAW. Benar mertua Nabi beliau? Iya. Oh, panjangnya ini. Ya. Ana doakan semoga Ustaz dan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah satu cara membayar kafarah adalah memerdekakan budak. Kita tahu sekarang tidak lagi ada perbudakan. Ya, tapi budak banyak. Ya. Budak tangga buntung, budak musi dua banyak. Tapi perbudakan tidak ada lagi. Ya. Budak Lebak Keranji banyak. Ya. Budak Bukit. Apakah syariat tersebut dengan sendirinya terhapus? Ya tidak. Tidak. Kalau nanti terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, ya, kemudian mereka tertawan pada kaum muslimin, maka tawan disebut budak. Sementara kita tahu Islam sudah sempurna, tidak ditambah dan tidak dikurangi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Itu jawabannya. Tidak terhapus. Ustaz, mohon penjelasan mengenai sholat wajib berjamaah di masjid bagi laki-laki serta keutamaannya. Wah, ini kajian ini. Ya. Karena suami saya terkadang lalai itu sholat di masjid. Wah, mantap. Hukum sholat berjamaah di masjid. Hukumnya wajib fardu ain. Wajib fardu ain. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah Syafi'iyah. Yang berpendapat sunnah muakkadah dari mazhab Syafi'iyah, tapi mereka yang mengatakan sunnah muakkadah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Pendapat saja. Masa sunnah ditinggalkan? Apalagi muakkadah hampir wajib. Yang sahih, ya, sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib fardu ain. Arti fardu ain itu fardu per individu, sika-sika wajib galau. Tak boleh ditinggal. Beda dengan fardu kifayah seperti sholat janazah fardu kifayah. Kalau sholat jamaah fardu ain. Dalilnya belamburan. Di Al-Quran, di Sunnah. Dalam Al-Quran kata Allah, warka'u ma'ar raki'in. Itu fi'il amr. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Di mana orang-orang rukuk? Di masjid apa di tempat lain? Di masjid. Kalau ada di pasar, uang banyak rukuk, ini nyembah uang lain. Bukan nyembah Allah Azza wa Jalla. Ya. Di masjid orang-orang yang rukuk. Dan ini amar, perintah. Al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan wajib. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, di mana Nabi memerintahkan seseorang untuk mengimami salat, lalu Nabi pergi ke rumah-rumah yang mereka tidak datang ke masjid, lalu Nabi ingin membakarnya. Bayangkan, ingin dibakar. Kemudian kata Nabi SAW, man sami'an nida fala ya'ti ilaihi fala salata lahu. Barang siapa mendengar azan kemudian dia tidak mendatangi azan tersebut, maka tiada salat baginya. Dan tidak sempurna salatnya. Ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Itu hadis salat sendiri dengan salat berjamaah itu perbandingan 27 darajat. Riwayat lain 25 darajat. Ya, rugi sekali orang-orang yang tidak salat berjamaah itu. Ya, rugi sekali. Dan itu jika dia meninggal dunia, dia tidak akan bisa mengulangi perbuatan itu. Dia tidak akan bisa mengulangi perbuatan tersebut.
Pahala sholat berjamaah itu besar sekali. Barang siapa sholat berjamaah, sholat subuh, maka dia dihitung sholat malam semalam suntuk. Seperti itu. Sholat isya berjamaah, separuh malam. Rugi sekali tidak sholat berjamaah. Dan orang-orang yang sholat berjamaah, khususnya sholat subuh, mereka dipersaksikan oleh malaikat. Allah mengatakan, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ya, bacaan di waktu subuh. Sesungguhnya bacaan di waktu subuh itu dipersaksikan malaikat. Kita dipersaksikan malaikat. Orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Rugi sekali. Ya, sholat berjamaah jangan enggak. Kalau enggak galak sholat berjamaah di jamaah ke wong. Apa maksudnya? Ringan budak ini. Kita sholat ke jamaah dia itu. Sholat jenazah. Ya. Pertanyaan terakhir. Ustaz, Cak Mane. Ini orang mana ini? Ini orang Betawi ini, Cak Mane. Kalau kita tidak bisa dakwahi keluarga karena anak cenderung kurang pede. Apalagi dakwah kepada kakak Din. Iya ini. Oh, kakak dan orang tua. Oh, mendakwai orang tua. Ini kebalik ini. Harusnya dakwah itu dimulai pada keluarga. Harus pede. Harus percaya diri. Allah katakan wa'anzir ashiratakal aqrabin. Ayat turun kepada Nabi SAW. Muhammad, ingatkan keluargamu yang dekat-dekat dulu. Disuruh ingatkan keluarga dekat dulu. Ayah kita, ibu kita, kakak, saudara-saudari kita, nenek, kakek. Ini yang pertama kali kita dakwahi. Mereka yang banyak berjasa buat kita, khususnya ayah ibu. Masa kita biarkan mereka tua, tidak mengerti tauhid, kemudian meninggal dunia, kita biarkan karena nggak pede gimana kau. Harus pede, percaya diri, berani, apalagi cowok. Ya. Cowok tuh harus memiliki sifat qawam, pemimpin. Ya. Jangan lembut, cak ayam sakit. Kajian lah bertahun-tahun, tapi takut. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ini dakwah, maka robah dengan tangannya. Jika tak mampu, kata Nabi, robah dengan lisannya. Dakwah itu dengan lisan. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu kata Nabi selemah-lemah iman. Ini kan tidak pede, berarti yang terakhir dia. Yang terakhir, selemah-lemah iman. Tapi kalau dia ikut di rumah nonton sinetron, kalau ada akhwat, ada yang dalam itu, tidak pede, akhirnya duduk dia, bagus juga. Akhirnya kata pengingkaran lagi di situ. Oh, enggak benar. Ini film apa itu? Tersanjung. Akhirnya ini episode yang ke-8. Subhanallah, duduk akhirnya. Tidak kata pengingkaran, enggak boleh. Harus dia ingkari. Minimal dengan hati. Ya, kata Nabi, wadzalika adhaful iman. Pengingkaran dengan hati selemah-lemah keimanan. Maka usahakan kita melihat kemungkaran, kita berusaha menegur. Walaupun berat kita melakukannya, usahakan tegur. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi. Allah katakan kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka, seburuk-buruk perbuatan mereka. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kepala rumah tangga, ya, tidak ada kecemburuan di situ, maka dia disebut apa? Dayus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.